Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan kali ini untuk hari Sabtu 16 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Referensi renungan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13, ayat 16 sampai dengan 18. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Saudara-saudari terkasih, apakah iman yang membuat Abraham dibenarkan? Iman bukan bertumpu pada kekuatan kemauan Abraham, sebab bila demikian, iman berubah menjadi usaha. Iman yang membuat Abraham dibenarkan adalah menyambut janji Allah, berpegang pada kuasa-Nya mencipta dan menghidupkan yang mati, dan berharap terus kepada Allah yang setia kepada firman-Nya. Meski fakta, dirinya dan Sarah sebenarnya tidak mungkin beroleh keturunan. Saudara-saudari terkasih, iman Abraham tidak didasarkan atas kondisi apapun dari dirinya, tetapi didasarkan atas kuasa dan kesetiaan Allah semata. Prinsip ini berlaku juga bagi semua manusia yang ingin dibenarkan seperti Abraham. Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa ia akan beroleh banyak keturunan, dan melaluinya banyak bangsa akan diberkati. Prinsip keselamatan bagi seisi dunia adalah iman. Dan dengan iman, kita akan hidup seturut dengan iman itu, serta hidup sesuai dengan kehendak Allah. Iman kepada Yesus yang mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita membuat kita dibenarkan persis seperti Abraham dibenarkan. Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus melihat hal itu dalam jemaat di Efesus. Mereka dipuji oleh Paulus karena mereka hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Hidup mereka diwarnai oleh rasa percaya yang mendalam dan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari Kristus. Kristus adalah kepala mereka, dan mereka adalah tubuh Kristus. Mereka taat dipimpin oleh Kristus. Ketaatan itulah yang membuat mereka menaburkan kasih dalam hidup persekutuan. Dengan demikian, iman mereka bukanlah iman yang hampa atau mati, melainkan sungguh mereka terapkan dalam hidup persekutuan di antara mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah." Pernyataan Yesus ini menegaskan pada kita bahwa yang layak mendapatkan keselamatan Allah yakni mereka yang mengakui Anak Manusia dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, iman merupakan sesuatu yang tidak kelihatan, namun memiliki daya juang bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kita pun diajak untuk tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu untuk mengatakan kebenaran. Roh Kudus menuntun dan menjaga kita untuk selalu berani mengungkapkan apa yang benar. Dalam kesulitan apapun, kita harus berani datang kepada Roh Kudus untuk membantu kita mengungkapkan apa yang harus dikatakan kepada Allah sebagai satu-satunya pemimpin dalam hidup kita. Setelah itu, kita percaya
bahwa Allah akan membantu kita untuk berani berbicara tentang kebenaran kepada siapapun. Saudara-saudari terkasih, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi, iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Iman adalah sumber gerak kita untuk tetap berbuat kasih tanpa jemu, tanpa ingin melihat hasil, dan tanpa ingin mengharapkan supaya dibalas dengan kebaikan. Kita akan tetap berpegang pada ajaran kasih dan mengikuti Yesus di hadapan segala makhluk, walaupun pada kenyataannya hanyalah kepahitan yang kita terima. Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari terkasih, salah satu tugas utama kita sebagai umat Kristiani adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan suatu tugas yang tidak gampang, apalagi dalam situasi tantangan dunia zaman ini. Dan di tengah zaman yang penuh dengan tawaran dari berbagai aliran modern saat ini, kita ditantang untuk tetap beriman kepada Dia yang telah menebus kita dengan darah-Nya. Mengaku Yesus sebagai Tuhan berarti menyelaraskan apa yang kita hidupi dengan cara hidup Yesus. Sekali lagi, hal ini tidak mudah. Kita butuh campur tangan dari Tuhan sendiri. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.